Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar daripada reseptor. Jadi ini merupakan kajian yang membahas tentang kenapa obat bisa beraktivitas. Jadi kajiannya ini merupakan kajian dasar daripada reseptor tadi, kenapa obat tadi bisa untuk melakukan aktivitasnya. Sebelumnya kita membahas dulu terkait dengan level aksi obat. Jadi ada beberapa level ya sobat ya, terkait dengan aksi obat tadi. Mulai dari bentuk yang terkecil, bahasan yang terkecil sampai bahasan yang paling kompleks. Jadi semakin ke bawah tentunya akan semakin kompleks ya sobat sains, mulai dari bahasan secara molekular, bahasan secara subselular, sel, organ ataupun jaringan, dan yang terakhir tentang bahasan organisme secara utuh, di mana reseptor tadi merupakan suatu molekul yang jelas dan spesifik tentunya sobat sains, yang terdapat di dalam organisme, yaitu tempat molekul obat tadi berinteraksi. Dia akan membentuk suatu kompleks yang bersifat reversible tentunya, atau dapat balik kembali, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan sebuah efek tentunya. Ini adalah gambaran secara ringkas saja ya sobat sains, terkait dengan target aksi obat. Jadi ada beberapa target aksi obat di sini bisa simpulkan. Yang pertama itu di nukleus ataupun inti sel. Berikutnya ada yang bekerja pada enzim, ada yang bekerja pada intraselular ataupun ruang intraselular ya sobat sains, dan juga ada yang mempengaruhi daripada permukaan daripada selular itu sendiri tentunya di sini sobat sains. Ini ada reseptor yang di luar dan ada juga reseptor yang di dalam tentunya. Dan kalian di sini bisa kita lihat ada reseptor kanal ion yang merupakan bagian transporter. Itu kaitannya ada K nanti ya sobat sains, ada K+, ada Na+2, ada Cl, Cl-2 dan lain-lain tentunya. Itu nanti saja kita akan membahasnya satu persatu tentunya. Dan aktivitas ini diatur oleh kanal-kanal yang ada di sini sobat sains. Berikutnya kita masuk ke mekanisme aksi obat. Jadi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian non spesifik dan yang kedua adalah bahasan secara spesifik. Dimana kalau yang non spesifik itu dibagi berdasarkan ataupun ditinjau berdasarkan sifat kimia dan fisika sebuah obat. Artinya komponen ataupun penyusun daripada obat itu berpengaruh ya terhadap respons nantinya. Berikutnya yang kedua tentang mekanisme obat secara spesifik, di mana ini kaitannya ataupun pembahasannya terkait interaksi senyawa dengan target aksi. Interaksi tadi sobat sains, prosesnya dikaji secara biokimia selular yang juga akan bermanifestasi terhadap respons obat tersebut. Dan target aksi obatnya itu ada di mana saja gitu ya. Jadi sebenarnya cukup banyak yang menjadi target aksi sebuah obat ataupun substrat tadi ya sobat sains. Cukup banyak yang menjadi target aksinya. Di antaranya itu yang paling banyak itu kanal ion tentunya. Dan berikutnya ada target aksi obat itu ada enzim, ada yang pembawa molekul, dan ada ke reseptor obat itu sendiri. Jadi cukup banyak ya sobat sains yang menjadi target aksinya tidak hanya langsung ke reseptornya saja, tapi dengan merubah daripada bagian-bagian tersebut juga akan berdampak terhadap reseptor ini juga tentunya. Berikutnya kita masuk ke kanal ion sebagai target aksi obat, di mana ini pertama kali dihipotesiskan ataupun dicetuskan oleh Alan dan Andrew pada tahun 1952.
dengan menggunakan teori impuls saraf. Nah, hanya dengan menghipotesiskan target aksi obat, mereka berdua itu dihadiahi sebuah Nobel tentunya Sobat Sains. Dan berikutnya pada tahun 1970 itu ada Erwin dan Bert. Nah, dia menggunakan teknik perekam elektrik ataupun PET clamp ya. Jika berkesempatan nanti kita juga akan bahas jurnal penelitiannya nanti. Dan mereka berdua pun juga dihadiahi Nobel pada tahun 1991. Dan keempat orang tersebut saya cantumkan fotonya pada slide kali ini. Dan ini merupakan bagian target aksi obat secara helix tentunya, ataupun secara 3 dimensi tentunya. Keuntungan daripada kanal ion tadi, dia bisa beraktivitas cukup luas. Nah, pada bagian yang pertama ini dia merupakan titik pertemuan komunikasi sel secara terpadu. Dengan kata lain di sini dia cukup banyak tersedia spot-spotnya di dalam tubuh tentunya. Dan kanal ion tadi digunakan juga untuk membantu lewatnya ion dan modulasi kanal ion itu sendiri, dan akan memberikan efek yang bermakna tentunya. Jadi ada beberapa subtype ataupun subtipe yang mendukung target kerja obat. Nah, dan sebagian besar kanal ion memiliki tempat pengikatan ligan tersendiri, sehingga kanal ion tadi sangat sensitif. Karena hal ini jugalah muncullah kerugian daripada kanal ion itu sendiri, di mana itu sebagian besar kanal ion terlihat lebih daripada satu jenis sel. Artinya ini akan memicu terjadinya efek samping yang cukup banyak tuh ya. Artinya efek samping yang cukup banyak tentunya karena kerugian ini. Berikutnya poin yang kedua adalah perannya itu sangat penting terhadap homeostasis sel. Dan yang ketiga itu kelemahan kerja obat pada kanal ion khususnya terlihat pada penyakit motilitas, karena belum adanya kanal ion yang hanya terlihat pada jenis-jenis sel kunci yang terlibat dalam pengendalian motilitas khususnya gastrointestinal tract. Berikutnya kita masuk ke mekanisme kerja obat lagi. Nah, ini obatnya Sobat Sains, ini adalah makromolekulnya. Ini substratnya tadi ataupun reseptor target tadi. Dia melakukan perubahan secara biokimia dan fisiologis, maka bisa dimunculkan sebuah efek tertentu nantinya. Tertentu daripada mekanisme kerja tersebut, dimana kalau bahasannya secara farmakodinamik ini akan mempelajari efek biokimia dan fisiologis daripada suatu obat dan mengetahui mekanisme kerjanya secara molekular tentunya. Jadi penggunaan obat rasional dan juga bermanfaat terhadap pengembangan obat baru. Jadi dasar-dasar terapi rasional tadi, terapi obat yang rasional, misalnya tepat obat, waspada efek samping obat, dan lain hal sebagainya yang kita bahas di farmasi klinis tentunya. Ini tidak bisa diabaikan. Nah, ini tidak bisa diabaikan karena untuk mempelajari ini semua, kita harus berpedoman terhadap kajian farmakodinamika sebuah obat itu sendiri. Berikutnya tentang beberapa istilah yang terdapat di dalam reseptor tentunya. Yang pertama itu tentang ligan. Apa yang disebut dengan ligan? Ligan merupakan molekul spesifik yang dapat mengikat reseptor. Jadi jika kita ngebahas ini reseptornya sobat ya. Ini reseptornya.
Jadi ini ligannya seperti ini. Nah, jadi cantolannya tadi yang disebut dengan ligan. Yaitu adalah merupakan molekul spesifik yang dapat mengikat sebuah reseptor itu sendiri. Berikutnya terkait dengan afinitas, merupakan kemampuan ligan untuk mengikat reseptornya. Jadi seberapa besar kekuatan ligan tersebut? Nah, seberapa besar kekuatan dari ligan itu sendiri. Nah, disebut dengan afinitas. Nah, afinitas yang pernah kita bahas di video yang sebelumnya kali ya Sobat Sains. Berikutnya, kalau afinitas tadi semakin besar ya, afinitas tadi semakin besar, maka dia akan semakin mudah untuk berikatan dengan reseptor tadi. Karena kekuatan daripada ligan tadi juga semakin besar. Berikutnya terkait dengan efikasi, di mana efikasi merupakan perubahan ataupun efek maksimal yang dapat dihasilkan oleh suatu obat yang menganalogikan seperti halnya kunci dan gembok. Jadi seperti halnya ini tadi ya sobat ya. Kalau ini merupakan bagian permukaan dan ini reseptornya seperti ini. Oke. Sorry gambarnya cukup jelek ya sobat ya. Oke. Jadi kalau datang nanti substrat yang berbentuk segitiga, nah seperti segitiga, mungkin akan bisa langsung masuk aja ke sini. Tetapi kalau bentuknya bulat gitu ya, dia justru tidak akan bisa masuk ke dalam ligan tadi. Nah, kalau bagi substrat yang bisa masuk ke sini, maka bisa akan memunculkan efek farmakodinamika. Nah, itu dia Sobat Sains. Berikutnya tentang fungsi daripada reseptor itu sendiri. Sebenarnya ada cukup banyak fungsi daripada reseptor ini tentunya. Jadi kalau yang fungsi-fungsi dasar yakninya adalah dengan adanya reseptor tadi dia berfungsi untuk mengenal ataupun mengidentifikasi dan mengikat suatu ligan. Nah, ligan ataupun obat bisa dikategorikan di sini dengan spesifisitas yang cukup tinggi. Kalau sudah cukup tinggi spesifisitasnya, mungkin ini manifestasinya terhadap efek samping nantinya Sobat Sains. Nah, efek samping yang bisa untuk diperkecil nantinya pada saat dilakukannya pengembangan obat. Nah, pengembangan obat di masa yang akan datang tentunya. Berikutnya dengan meneruskan sinyal tadi ke dalam sel itu melalui perubahan permeabilitas membran. Berikutnya dengan pembentukan second messenger, dan berikutnya itu yang ketiga mempengaruhi transkripsi gen. Yang keempat adalah dengan merangsang perubahan permeabilitas membran sel. Nah, dan yang kelima itu mempengaruhi daripada transkripsi gen ataupun DNA. Jadi pada dasarnya cukup 3 saja sobat ya yang mesti kita pahami. Dimana yang pertama itu tentang permeabilitas, second messenger, dan transkripsi gen. Berikutnya terkait dengan ikatan obat dengan reseptor. Jadi ada beberapa peran yang dimainkan oleh suatu obat dan juga reseptor tadi di dalam tubuh yang manifestasinya terhadap efek ya, terhadap efek suatu obat. Nah, ini pertama itu kajiannya terhadap protein yang dalam keadaan normal merupakan reseptor yang untuk ligan dan regulator endogen seperti halnya hormon dan neurotransmitter. Jadi bisa diketahui di sini. Nah, reseptor tadi merupakan bagian daripada protein ya sobat ya. Bagian daripada protein itu sendiri. Berikutnya ikatan reseptor tadi ada yang bersifat ionik, ikatan ionik, ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, ada yang van der Waals dan ada yang kovalen. Tentunya jenis-jenis ikatan tadi mungkin kita akan bahas secara spesifik nanti kali ya sobat ya.
Berikutnya ini terkait empat pernyataan ataupun empat kejadian tertentu yang bisa kita kaitkan apa yang terjadi apabila obat berikatan dengan reseptor. Yang pertama itu adalah agonis, yang kedua antagonis, yang ketiga agonis parsial, dan yang keempat inverse agonis. Di mana keempat bagian ini sudah kita bahas di video yang sebelumnya, Sobat Sains. Di mana kalau yang agonis obat dengan reseptor itu menimbulkan efek di mana ligannya bersifat endogen atau bagian daripada endogenius. Berikutnya yang kedua, obat dan reseptor tadi bersatu ataupun berinteraksi dan menimbulkan efek tidak menimbulkan efek pada ligan endogen. Artinya dia bertentangan, dia nyantol doang di situ tapi tidak menimbulkan efek secara farmakologis. Nah, itu disebut dengan antagonis. Berikutnya yang ketiga adalah tentang agonis parsial, di mana obat dan reseptor itu bergabung di sini ataupun berinteraksi, dan efeknya tadi dia menimbulkan efek tadi, tapi itu ligan endogennya kurang di situ, sehingga dia menimbulkan efek yang tidak lebih besar daripada bagian daripada agonis tadi. Jadi setengahnya doang kalau parsial ya. Berikutnya yang keempat adalah tentang obat dan reseptor. Dia akan bergabung dan reseptor tadi bersifat inaktif. Itu disebut dengan inverse agonis. Berikutnya terkait dengan reseptor obat itu sendiri, di mana afinitas obat terhadap reseptor dan efek yang dihasilkan itu akan ditentukan oleh struktur kimia obat itu sendiri. Jadi struktur memegang peranan sangat penting terhadap keberhasilan suatu efek obat. Nah, efek obat. Jadi setiap obat tadi itu memiliki struktur tertentu ya Sobat Sains. Berikutnya tentang perubahan molekul obat akan mengubah sifat farmakologis obat. Dan ini mungkin bahasan lebih lanjut terkait dengan SAR ya Sobat ya. SAR dimana singkatan daripada struktur activity and relationship. Nah, SAR disingkat dengan SAR ataupun struktur activity and relationship. Kalau kita ingin menilai daripada kekuatan struktur tadi, itu kita bisa merujuk ke Q-SAR. Nah, quality ataupun quantity daripada struktur activity dan relationship itu sendiri. Berikutnya poin ketiga adalah kerja daripada obat ditentukan oleh lokasi dan kapasitas reseptor itu sendiri. Dan ini sangat mempengaruhi ya Sobat ya. Ini sangat mempengaruhi daripada activity sebuah obat tadi daripada reseptor obat target tadi. Yang keempat adalah lokasi kerja obat tidak ditentukan oleh distribusi obat, tetapi distribusi daripada reseptor itu sendiri. Jadi semakin banyak reseptor yang tersedia, mungkin akan lebih leluasa sekali ya Sobat ya. Akan lebih leluasa untuk tercapainya sebuah efek obat tadi tentunya. Dan jika reseptor tadi tersebar cukup luas, maka efek obat tadi juga akan cukup luas. Tentunya dalam hal ini juga merujuk terhadap indikasi, dosis, dan efek samping. Maka akan merujuk terhadap tiga bagian. Ini pertama adalah indikasi, dosis, dan efek samping tentunya. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis reseptor di dalam mekanisme kerja obat. Jadi sebenarnya ada beberapa tipe ya, beberapa jenis daripada reseptor yang ada di kalau kita ngebahas terkait dengan mekanisme kerja obat. Jadi di sini terdapat 4 jenis reseptor yang berdasarkan perbedaan letaknya, berdasarkan
perbedaan letaknya di membran sel dan transduksi sinyal, di mana reseptor tersebut adalah yang pertama adalah reseptor yang mengandung ataupun protein G. Nah, disebut dengan G protein couple receptor ataupun GPCR ataupun protein pengikat nukleotida guanin, dan juga dikenal sebagai protein metabotropik. Nah, nanti juga kita akan membahas terkait hal ini ya Sobat Sains, dimana nanti kita akan membahas terkait dengan metabotropik dan ionotropik. Berikutnya poin yang kedua, nah ini poin pertama, dan poin yang kedua adalah terkait dengan reseptor yang dikenal dengan kaitannya dengan ion ataupun ionotropik. Nah, ini bagian ionotropik, di mana ini teraktivasi karena kanal ion ataupun teraktivasi oleh ligan tadi. Dan yang ketiga adalah reseptor yang mempengaruhi transkripsi gen, artinya memang ke nukleus ya. Nah, memang ke nukleus dia perginya ataupun ke inti sel, pengaruhnya ke inti sel. Mungkin ada beberapa obat ini ya Sobat Sains, obat antibiotik kali ya. Nah, obat antibiotik yang terkait dengan intrasel tadi. Oke, berikutnya yang keempat adalah reseptor yang terkait dengan enzim, misalnya kinase. Nah, kinase reseptor ini kemungkinan besar akan memicu terhadap kejadian ataupun perubahan ataupun modulasi daripada kinase tadi di dalam sel. Berikutnya terkait dengan transduksi sel pada tingkat transduksi sinyal terhadap tingkat sel tadi ya, yakni melalui daripada perubahan ataupun reseptor permukaan sel, di mana kategori yang pertama adalah ion channel, yang kedua adalah G protein couple receptor, dan yang ketiga adalah tentang enzim. Sementara kalau reseptor yang bekerja pada intrasel itu masuk ke kategori reseptor yang ini tadi ya Sobat ya. Obat yang reseptor yang mempengaruhi transkripsi gen ataupun langsung ke nukleus, nah, ataupun inti sel. Oke. Berikutnya regulasi reseptor obat. Nah, jadi reseptor tadi tidak hanya meregulasi tetapi juga diregulasi ataupun diatur tadi ya Sobat Sains. Jadi disinilah fungsi ilmuwan tadi ya, fungsi ilmuwan untuk melakukan yang namanya rekayasa-rekayasa tertentu terhadap tubuh yang dilakukan untuk efek obat yang diinginkan gitu ya. Jadi efek obat yang diinginkan ataupun yang biasa kita kenal dengan istilah indikasi. Nah itu karenanya itu makanya ilmuwan terus-terusan untuk melakukan yang namanya riset terkait dengan obat-obatan. Berikutnya regulasi tadi meliputi sintesa, ada juga degradasi melalui berbagai mekanisme, modifikasi ataupun ikatannya kovalensi ya, dan relokasi. Nah ini semua dilakukan melalui skema research ya. Itu berbagai macam ya bidang yang ada di farmasi itu pasti melakukan yang namanya riset ya terkait obat. Nah, terkait obat. Berikutnya ini ada beberapa penyakit akibat malfungsi reseptor. Yang pertama adalah terkait dengan sindrom feminisasi ataupun akibat defisiensi genetik reseptor androgen. Nah, itu bisa berakibat ya fungsi femininitasnya gitu ya akan berubah akibat adanya reseptor androgennya terganggu di situ. Dan berikutnya terkait dengan penyakit miasthenia gravis, ini akibatnya terhadap autoimun ya. Akibat daripada autoimun mempengaruhi reseptor kolinergik dan nikotinik
Berikutnya terkait DM ataupun diabetes mellitus, itu akibatnya terganggunya reseptor insulin tentunya, yang meregulasi daripada insulin itu sendiri yang manifestasinya terhadap gula darah. Jadi gula itu nggak masuk ke sel jadinya gitu ya, karena adanya reseptor insulin ini bermasalah tentunya. Khususnya ini di diabetes tipe 2 ya, tipe 2. Berikutnya terkait dengan kelainan endokrin. Nah, itu akibat defisiensi daripada heterozigot. Berikutnya defisiensi heterozigot juga akan mengakibatkan letal tentunya. Ini cukup berbahaya daripada kesalahan ataupun malfungsi daripada reseptor itu sendiri. Berikutnya yang terakhir di sini adalah terkait ekspresi reseptor tadi atau kejadian penyimpangan akibat super sensitif ataupun subsensitivitas dan lain-lain tadi. Berikutnya kerja obat yang tidak dimediasi oleh reseptor tadi. Yang pertama itu obat yang berikatan dengan molekul kecil ataupun ion dalam keadaan normal yang terdapat di bagian tubuh. Berikutnya tentang netralisasi asam lambung oleh antasida. Ini kegiatan obat antasid ya sobat ya, kaitannya di asam lambung. Berikutnya pengikatan metabolit reaktif dari kemoterapi cancer daripada oleh Mensa di sini. Dan yang terakhir adalah peningkatan osmolitas cairan tubuh oleh mannitol. Jadi keadaan-keadaan ini dimodifikasi oleh obat-obatan tertentu tadi. Jadi ini singkat cerita di sini kaitannya antasida dengan kerja obat tadi ya, reseptor obat itu ditunjukkan pada keadaan lambung, dan mannitol itu bermanifestasi terhadap cairan tubuh. Oke sobat sains, mungkin sampai di situ aja video kita kali ini terkait dengan dasar-dasar daripada reseptor obat tentunya sobat sains. Semoga kamu dapat belajar banyak pada video kali ini, dan kalau mau bertanya silahkan tanyakan aja di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.